Menuju masjid ini adalah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam. Semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu di antara 12 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan ayat ini adalah merupakan kata memperoleh pengertian bahwa di antara waktu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat waktu-waktu yang mulia, yaitu di antaranya bulan Rajab seperti sekarang ini. Sungguh berbahagia karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap manusia muslim di belahan dunia ini. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingin kembali betapa Rasulullah Muhammad SAW diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat 5 waktu seperti yang kita kerjakan selama ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rawahu Baihaqi. Yang artinya salat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan berarti ia telah menegakkan agamanya, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis lain, inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajabun asyatu bayadun minal laban wa ahla minal asal man shoma yauman min rajaba syaqallahu min dalikan nahr, yang artinya di dalam surga nanti terdapat sebuah bengawan yang disebut bengawan Rajab. Artinya airnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman kepadanya, yaitu dengan air dari surga Aden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 207, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril qital fihi qul qitalun fihi kabir, yang artinya mereka bertanya kepadanya tentang larangan di dalam berperang pada bulan haram. Katakanlah, barang siapa yang pada bulan ini, bulan Rajab, berperang, maka termasuk dosa besar. Kemudian bagaimana kita menyikapi hal semacam ini? Kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis lain, anibu ila rabbikum fastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram, yang artinya
kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dari segala dosanya, dan jauhilah segala kemaksiatan di dalam bulan haram ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hikmah bulan Rajab ini adalah kita bagaimana untuk mendidik anak kita ini sedini mungkin. Karena anak yang diasuh, dididik oleh orang tuanya, itulah nanti yang akan menjadi cerminan ke depan. Hadis Rasul Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, yang artinya setiap kelahiran anak yang dilahirkan yaitu dalam keadaan suci, hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu sendiri menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hal yang semacam ini bisa kita lihat di sekitar kita. Anak sebetulnya dalam keadaan suci dilahirkan oleh ibunya dengan beragama Islam. Karena diasuh oleh neneknya yang beragama lain, maka anak itu akan menjadi keyakinan ke depan agamanya lain juga. Kemudian sebaliknya, anak itu dilahirkan warga non muslim, akan tetapi diasuh oleh keluarganya atau kakeknya yang beragama Islam, maka anak itu menjadi muslim. Hal yang semacam ini tidak sedikit di sekitar kita, hal perlu kita cermati kita bersama. Demikianlah khotbah singkat yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muhaddin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa